Apa sih manfaat olahraga bagi tubuh kita? Menyehatkan jantung. 2. Memperkuat tulang. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh. 4. Menjaga keseimbangan tubuh. 5. Bantu tidur lebih sehat. Ayo sekali lagi, manfaat olahraga bagi tubuh kita. 1. Menyehatkan jantung. 2. Memperkuat tulang. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh. 4. Menjaga keseimbangan tubuh. 5. Membantu tidur lebih sehat. Nah, itu tadi 5 contoh manfaat olahraga bagi tubuh kita. Assalamualaikum wahai solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Sekali lagi. Assalamualaikum wahai solihahku. Waalaikumsalam wahai ustazahku. Oke, bagaimana kabar anak-anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, bagaimana? Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Oke, kalau sudah siap, silahkan dipersiapkan alat tulis kalian dan buku tulis kalian. Dipersiapkan buku tematiknya ya, buku pena juga. Oke, baiklah, untuk memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita bersama-sama ya. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, angkat tangan, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita simak video pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan menyaksikan. Halo, semangat pagi anak-anak ustazah yang solih dan solihah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, kebersamaan di sekolah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu pada muatan PPKN, kalian dapat memahami keberagaman teman di sekolah, sikap terhadap keberagaman teman di sekolah, keberagaman suku bangsa teman di sekolah, dan keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di kelas. Nah, yang pertama yaitu keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putra, di sekolah juga ada murid putri. Benny dan Edo termasuk murid putra. Mereka memakai celana seragam sekolah. Rambut mereka pendek. Nah, itu ciri-cirinya ya. Jadi murid putra itu memakai celana dan juga rambutnya pendek. Selanjutnya, keberagaman teman di sekolah. Nah, di sini Siti, Lani, dan Dayu adalah murid putri. Mereka memakai rok seragam ke sekolah. Nah, jadi ciri-cirinya kalau yang murid putri itu memakai rok. Dan biasanya rambutnya panjang. Selanjutnya, sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putri, di sekolah juga ada murid putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah.
Selanjutnya yaitu keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda. Kita harus bangga karena tidak semua negara memiliki keberagaman suku bangsa seperti yang ada di Indonesia. Perbedaan suku bangsa tidak membuat suku bangsa menjadi pecah. Sikap saling menghormati membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Nah ini, walaupun berbeda suku, kita tetap bisa bermain bersama teman yang berbeda suku tersebut. Nah, coba perhatikan contoh suku bangsa di Indonesia berikut ini. Ini ada pulau atau kepulauan Sumatera yang menempati pulau atau kepulauan Sumatera yaitu suku bangsa Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Sedangkan suku bangsa yang mendiami Pulau Jawa yaitu Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Sedangkan suku bangsa yang menempati Pulau Kalimantan yaitu Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. Sedangkan suku bangsa yang menempati Pulau Sulawesi yaitu Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Sedangkan suku bangsa yang menempati Pulau Papua yaitu suku Asmat, Dani, Kowiyai, Argoni, dan Mairasi. Sedangkan suku bangsa yang menempati Pulau Bali dan Nusa Tenggara yaitu Bali, Sasak, Sumba, Rote, Flores, dan Sumbawa. Nah, selanjutnya, keberagaman makanan dan minuman kesukaan teman kita di sekolah. Makanan atau minuman setiap orang berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Walaupun berbeda, kita tetap dapat saling berbagi dan tetap bersatu. Nah, walaupun kita berbeda kesukaan makanan, misalnya Lani suka makan donat, Susi suka makan stik kentang. Nah, ini saat ke kantin tidak boleh memaksakan kehendak untuk membeli makanan sesuai dengan kesukaannya. Jadi, membolehkan teman-temannya untuk membeli makanan sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Tidak boleh memaksakan sesuai dengan kesukaan kita. Gitu ya. Nah, di situ walaupun kita memiliki kesukaan makanan yang berbeda, kita tetap bisa makan bersama-sama di satu meja yang sama. Nah, setelah anak-anak mempelajari mengenai keberagaman, nah diharapkan anak-anak dapat memaklumi atau menoleransi teman yang berbeda dengan kita. Nah, artinya, walaupun mereka berbeda dengan kita tidak boleh membeda-bedakan atau memperlakukan mereka secara tidak adil. Jadilah orang yang memiliki keluasan hati dan menerima perbedaan, karena perbedaan itu adalah indah. Perbedaan itu adalah rahmat. Dan dengan adanya perbedaan tidak membuat kita terpecah belah atau merasa lebih baik daripada orang lain. Ini hanyalah perbedaan yang tidak harus dibeda-bedakan.
Oke, selanjutnya yaitu tugas PPKN. Halaman 48 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, selanjutnya kita lanjut pada muatan pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat memahami bagaimana cara menggambar pecahan 1/5 dan 1/6, dan juga memahami pecahan 1/5 dan 1/6 sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, yang pertama, menggambar pecahan 1/5. Dalam membuat gambar pecahan, bangun harus dibagi sama besar. Nah, contoh, bangun yang sebelah kiri, ini bukan pecahan 1/5. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat. Yang mana syaratnya adalah bangun harus dibagi sama besar. Sedangkan ini ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Maka ini dinyatakan bukan sebuah pecahan 1/5. Kemudian selanjutnya yang satunya, ini merupakan pecahan 1/5. Karena apa? Karena bangunnya dibagi sama besar. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Selanjutnya, menggambar pecahan 1/6. Dalam membuat gambar pecahan, bangun harus dibagi sama besar. Contoh, gambar yang sebelah kiri bukan pecahan 1/6 karena bangunnya tidak dibagi sama besar. Kemudian yang sebelah kanan, ini adalah pecahan 1/6 karena bangunnya dibagi sama besar. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil di sini. Sama besar gitu ya. Nah, selanjutnya pecahan 1/5 dan 1/6 sebagai bagian dari keseluruhan. Pecahan juga dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Contoh, Citra membawa 15 pensil. 1/5 bagian dari 15 pensil yaitu 3 pensil. Maka dapat ditulis 1/5 dari 15 sama dengan 3. Selanjutnya, Susi membawa 12 pensil. 1/6 bagian dari 12 pensil yaitu 2 pensil. Maka dapat ditulis 1/6 dari 12 sama dengan 2. Nah, ini ada contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini ada 18 murid. 1/6 bagian dari 18 murid yaitu 3 murid. Maka dapat ditulis 1/6 dari 18 sama dengan 3. Nah, mudah sekali ya. Tugasnya simpel sekali. Di sini coba perhatikan. Berikut ini ada 10 murid. Nah, 1/5 bagian dari 10 murid yaitu 2 murid. Maka dapat ditulis titik-titik. Baiklah, anak-anak ustadzah, kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini yaitu teman-teman di sekolah ada yang berjenis kelamin laki-laki dan juga perempuan. Murid laki-laki biasanya memakai seragam berupa celana, sedangkan murid perempuan memakai rok. Dan dari segi rambutnya, kalau laki-laki biasanya pendek, kalau perempuan panjang. Selain jenis kelamin, murid-murid di sekolah juga bisa dibedakan berdasarkan sukunya dan juga berdasarkan makanan kesukaannya. Semua perbedaan tersebut tidak akan menimbulkan perpecahan.
Sikap saling menghormati membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Nah, kemudian untuk matematika, dalam membuat gambar pecahan, bangun harus dibagi sama besar, sehingga tidak dikatakan pecahan ketika bangunnya tidak dibagi sama besar. Atau ada yang lebih besar dan juga ada yang lebih kecil. Oke, baiklah, demikian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bisa difahami dengan baik, dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Diangkat kedua tangannya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.